Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hawin Ferry Baktiar dari program studi D3 Teknologi Informasi kelas 1C. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ulangan akhir semester Desain dan Analisis Sistem. Yang pertama ada problem statement. Deskripsi proyek sistem informasi penjualan kopi berbasis web. Studi kasus pada kedai kopi ABG ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk menjual produk kopi secara online. Dengan sistem informasi ini, calon customer dapat melihat produk-produk barang serta dapat membeli barang secara online tanpa harus bersusah mengunjungi toko. Customer dapat melihat dimanapun dia berada melalui website https://kedaicoffee.com.id. Kemudian calon customer bisa memilih barang dan variasi barang yang akan dibeli. Kemudian konsumen mengisikan biodata diri serta memilih ekspedisi pengiriman barang sehingga proses pembelian di toko kopi ini lebih mudah, cepat, dan efektif. Selanjutnya ada keadaan current system. Cara kerja sistem yang digunakan saat ini, sistem penjualan yang digunakan masih manual, yaitu yang pertama, jika customer akan membeli produk harus datang langsung ke toko sesuai jam operasional toko. Yang kedua, customer bisa menanyakan ketersediaan produk ke pramuniaga, kemudian pramuniaga membantu menyalurkan produk yang dikehendaki oleh customer. Pramuniaga bisa menanyakan stok produk ke pemilik toko. Jika customer membeli produk, customer melakukan transaksi pembayaran ke kasir dan kasir akan memproses pembayaran tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan dari sistem yang digunakan saat ini. Yang pertama, mendapat kepercayaan yang tinggi dari customer. Kedua, pelayanan customer akan lebih mudah. Yang ketiga, sistem pembayaran yang lebih aman. Yang keempat, customer dapat melihat barang secara langsung. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem yang digunakan saat ini. Yang pertama adalah masih menggunakan sistem penjualan yang manual. Yang kedua, memerlukan banyak karyawan. Yang ketiga, waktu penjualan yang terbatas. Yang keempat, resiko kehilangan data dan kerusakan lebih besar. Selanjutnya di sini ada aliran sistem informasi lama dengan aliran sistem informasi baru. Di sini terdapat pelanggan, staf administrasi dan keuangan, dan juga pimpinan. Pertama, pelanggan menyerahkan data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan ke staf administrasi dan keuangan. Selanjutnya, staf administrasi dan keuangan akan mengolah data pelanggan, data barang, dan data transaksi penjualan menggunakan Microsoft Excel. Hasil pengolahan data transaksi penjualan berupa laporan penjualan barang per periode, daftar pelanggan, dan juga faktur penjualan. Semua laporan tersebut diserahkan ke pemilik toko atau pimpinan untuk diketahui dan juga ditandatangani. Laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan diarsipkan oleh pemilik toko satu rangkap dan kasir satu rangkap. Kemudian, sedangkan faktur penjualan diarsipkan oleh kasir lalu diserahkan ke pelanggan satu rangkap. Selanjutnya ada aliran sistem informasi baru. Di sini terdapat pelanggan, pelayan toko, kasir, dan juga pemilik toko. Customer atau pelanggan datang ke toko sesuai jam operasional. Customer akan memilih produk yang akan dibeli, bisa meminta bantuan kepada pramuniaga, dan pramuniaga akan membantu mencarikan produk. Customer menyerahkan data pelanggan, data barang, dan data transaksi penjualan kepada kasir. Kasir akan mengolah data pelanggan, data barang, dan data transaksi penjualan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya, hasil pengolahan data transaksi penjualan berupa laporan penjualan barang per periode, data pelanggan, faktur penjualan,
Semua laporan tersebut diserahkan ke pemilik toko untuk ditandatangani. Laporan penjualan barang per periode dan daftar pelanggan diarsipkan oleh pemilik toko satu rangkap, sedangkan faktur penjualan diarsipkan oleh kasir lalu diserahkan ke customer satu rangkap. Selanjutnya ada customer, pemilik toko, dan juga pihak ekspedisi. Pertama, customer mengunjungi website toko. Customer akan melakukan registrasi akun yang tertera pada website. Setelah customer melakukan registrasi akun dengan mengisi data, maka data akan diterima oleh pemilik toko. Customer melakukan proses pemilihan produk dengan mencari produk yang akan dibeli. Kemudian, customer bisa melihat rincian produk yang tersedia. Customer memilih variasi produk yang diinginkan. Jika sudah memilih variasi, kemudian masukkan ke keranjang yang ada pada web. Customer melakukan checkout pembelian. Customer mengisi biodata pengiriman berupa nama customer, nomor telepon, alamat customer. Selanjutnya, semua biodata pengiriman akan diterima dan disimpan oleh pemilik toko. Selanjutnya, customer akan memilih ekspedisi pengiriman. Customer akan memilih ekspedisi untuk pengiriman barang. Customer melakukan pembayaran dengan cara memilih metode pembayaran, kemudian melakukan pembayaran. Pembayaran akan diverifikasi oleh pihak pemilik toko, dan pemilik toko juga memverifikasi pesanan yang diajukan oleh customer. Pemilik toko menyiapkan produk pesanan customer. Setelah pesanan disiapkan, pemilik toko mengirim produk tersebut kepada pihak ekspedisi yang telah dipilih oleh customer. Pihak ekspedisi akan menerima produk pesanan yang akan dikirimkan nantinya. Pihak ekspedisi melakukan pendataan produk pengiriman, kemudian resi pengiriman dicetak oleh pihak ekspedisi, kemudian satu lembar diserahkan kepada pemilik toko. Untuk yang satu lembar berikutnya untuk arsip pihak ekspedisi sendiri. Setelah pemilik toko menerima resi pengiriman, pemilik toko melakukan konfirmasi pengiriman melalui web, dan customer dapat menerima laporan pengiriman pesanannya. Pihak ekspedisi melakukan pengiriman, kemudian melaporkan rute pengiriman kepada pihak pemilik toko. Kemudian pemilik toko akan mengirim status pengiriman yang kemudian akan diterima oleh customer. Barang sampai di alamat tujuan, kemudian diberikan dan diterima oleh customer toko. Customer melakukan konfirmasi penerimaan produk, dan kemudian pemilik toko akan menerima konfirmasi tersebut. Selanjutnya di sini ada diagram FIFO. Teknik pendokumentasian program untuk mengkomunikasikan spesifikasi sistem kepada para programmer melalui proses perancangan. FIFO, Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, studi kasus pada kedai kopi ABG. Terdapat input, proses, output, di mana di dalam input terdapat data penjualan, data customer, dan juga data transaksi. Untuk output, di dalamnya terdapat data stok produk, data keuangan toko, dan juga data pengiriman produk. Selanjutnya ada diagram konteks. Diagram sederhana yang menggambarkan sebuah hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Di sini, customer ke sistem terdapat data barang, data pelanggan, data transaksi penjualan. Sedangkan dari sistem ke customer atau toko terdapat faktur penjualan. Kemudian dari sistem ke kasir terdapat data barang, data pelanggan, dan juga data transaksi penjualan. Kemudian dari kasir ke sistem terdapat laporan penjualan barang per periode, data pelanggan, dan juga faktur penjualan. Selanjutnya dari sistem ke pemilik toko terdapat laporan penjualan barang per periode dan juga data pelanggan. Selanjutnya di sini ada diagram DFD. DFD level 0. Selanjutnya ada DFD level 1. Selanjutnya DFD level 3. Yang selanjutnya di sini ada desain tampilan output.
desain output laporan penjualan barang per periode. Laporan penjualan barang per periode. Di sini ada nomor, kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, nama barang satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah harga. Selanjutnya, desain output faktur penjualan. Di sini ada nomor barang, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, jumlah, dan jumlah harga. Selanjutnya di sini ada relasi antar tabel. Di sini ada barang, transaksi penjualan, dan juga pelanggan. Untuk barang, di sini terdapat kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan juga stok. Untuk transaksi penjualan, terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, kode barang, dan juga jumlah jual. Untuk pelanggan, terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Dari barang memiliki one to many ke transaksi penjualan, yang artinya satu barang bisa memiliki banyak transaksi penjualan. Sedangkan dari transaksi penjualan ke pelanggan, yaitu dari banyaknya transaksi bisa dimiliki oleh satu pelanggan. Selanjutnya ada desain tabel. Yang pertama ada desain tabel barang, yang kedua desain tabel pelanggan, yang ketiga desain tabel transaksi penjualan. Selanjutnya yaitu ada desain input data barang. Form input data barang, di dalamnya terdapat kode barang, nama barang, satuan, harga barang, stok, lalu pencarian. Untuk yang menu di bawah sendiri terdapat refresh, save, edit, delete, dan juga exit. Untuk di sebelah kanan terdapat informasi data barang. Selanjutnya yang kedua ada desain input data pelanggan. Form input data pelanggan, di dalamnya terdapat kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon atau HP, ada kolom pencarian, dan juga ada menu refresh, save, edit, delete, dan juga exit. Di sebelah kanan akan ada informasi data pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada desain input transaksi penjualan. Form input data transaksi penjualan, di dalamnya terdapat kode transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, stok, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon atau HP, jumlah jual, dan juga jumlah harga. Di bawahnya akan ada informasi data transaksi penjualan. Selanjutnya di bawah akan ada kolom pencarian, yang bawah sendiri ada menu refresh, save, edit, delete, dan juga exit. Selanjutnya ada desain proses perhitungan jumlah harga. Jumlah harga sama dengan harga satuan dikalikan dengan jumlah jual. Selanjutnya desain proses perhitungan total harga. Total harga sama dengan total harga ditambah dengan jumlah harga. Desain proses perhitungan stok barang. Stok sama dengan stok ditambahkan dengan jumlah input stok baru lalu dikurangi dengan jumlah jual. Selanjutnya di sini ada tabel analisis biaya. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua ada tabel analisis manfaat, di mana di dalamnya ada keuntungan berwujud dan juga keuntungan tak berwujud. Selanjutnya yang ketiga adalah perhitungan return of investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai 172,250 juta. Dari dokumen tersebut dapat dilihat bahwa total dari manfaatnya adalah dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 total manfaatnya sekian, sedangkan total biaya yang dikeluarkan dari tahun ke-0 yang sampai dengan tahun ke-4 total manfaatnya sebesar sekian. ROI sama dengan total manfaat dikurangi dengan total biaya lalu dibagi dengan total biaya dikalikan 100. Sekarang kita jumlahkan ROI sama dengan kita masukkan total manfaat dikurangi dengan total biaya lalu dibagi dengan total biaya dikalikan 100. Hasilnya ROI sama dengan 86,21%. Jadi keuntungan ROI-nya sama dengan 86,21%. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.